Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Laila Irsyadina, NPM 1913053022. Nomor absen 14, saya mahasiswa PGSD Unila kelas semester 3C Universitas Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan materi IPA tentang energi dan perubahannya serta bumi dan alam semesta. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan sebuah konsep yang suka dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Kita hanya dapat melihat dan merasakan efek dari adanya energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi ini memiliki beberapa bentuk-bentuk. Di antaranya bentuk-bentuk energi ini, energi yang paling besar adalah energi matahari. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Manfaat energi matahari dapat dirasakan oleh manusia, yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, untuk menghangatkan ruangan, sebagai penghangat tubuh, untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh, dan untuk membangkit listrik tenaga surya. Nah, selain dapat bermanfaat bagi manusia, energi matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, selain energi matahari, yang merupakan energi yang paling besar secara umum, energi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah energi panas. Nah, energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Sinar matahari yang memberikan panas yang sesuai sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Energi yang kedua yaitu energi bunyi. Nah, hampir setiap saat kita mendengar bermacam-macam bunyi saat berjalan, kemudian ketika di rumah mendengarkan radio, tape recorder, burung berkicau, ayam berkokok, manusia berbicara, dan sebagainya. Bahkan di malam yang sunyi, kita masih dapat mendengar suara jangkrik atau suara katak, dan lain-lain. Nah, energi bunyi ini merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara, yaitu benda yang bergetar. Contohnya bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Misalnya, gong yang dipukul dan gitar yang dipetik. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat berupa gas, cair, dan padat. Ketika orang lain berbicara, kita dapat mendengar apa yang dibicarakan. Hal ini menunjukkan bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Nah, saat kita menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar langkah suara orang lain yang juga berada di kolam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair atau air. Energi yang selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Energi yang selanjutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat diperbarui. Nah, contoh sumber-sumber energi alternatif antara lain matahari, panas bumi, air, dan angin. Yang pertama yaitu energi matahari. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Pada saat ini, sel-sel surya mulai ditawarkan negara kita untuk dipasang di rumah-rumah. Nah, sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Yang selanjutnya yaitu energi panas bumi. Bumi sesungguhnya tersusun dari beberapa lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang panas. Hal ini memungkinkan bahwa bumi menjadi sumber energi panas. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Mengapa demikian? Karena batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Nah, sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi yang selanjutnya adalah energi air. Nah, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya adalah energi angin. Banyak kegiatan yang memanfaatkan energi angin, misalnya pada permainan layang-layang, olahraga terbang layang-layang, perahu layar. Angin
angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi. Energi angin juga dapat dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila ada angin yang besar yang bertiup. Putaran ini dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Jadi, energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Materi yang selanjutnya adalah tentang pembentukan alam semesta. Pembentukan alam semesta ini memiliki beberapa teori, di antaranya yaitu yang pertama, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Teori yang kedua adalah teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian bersarak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Teori yang selanjutnya yaitu tentang teori ekspansi dan kontraksi. Nah, teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pembentukan tata surya. Nah, pembentukan tata surya ini memiliki beberapa teori. Di antaranya yaitu teori yang pertama adalah teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Ya, teori yang selanjutnya adalah teori tidal atau pasang surut. Nah, menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah, kemudian terbentuk planet-planet. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Materi yang selanjutnya yaitu bagian-bagian tata surya. Pada sistem tata surya ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama matahari. Nah, pada sistem tata surya ini yang paling besar adalah matahari. Matahari ini menjadi pusat dari tata surya. Yang kedua yaitu planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Suhu Merkurius berkisar 90 sampai 700 Kelvin. Yang selanjutnya yaitu planet Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Planet ini dilapisi awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang biasa disebut dengan bintang kejora ini memiliki satelit dan menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Nah, yang selanjutnya yaitu planet Bumi. Bumi memiliki urutan ketiga terdekat dengan matahari. Bumi yang kita tempati ini memiliki atmosfer dan satelit, yaitu bulan. Bumi ini memiliki lapisan yang disebut atmosfer. Atmosfer ini tersusun dari beberapa gas, yaitu gas nitrogen sebanyak 78%, gas oksigen sebanyak 21%, gas argon sebanyak 0,09%, dan sisanya adalah gas karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu planet Mars. Mars atau planet merah ini memiliki permukaan yang memiliki warna kemerah-merahan. Lingkungan Mars lebih cocok bagi kehidupan manusia karena udara yang rendah dan tekanan udara yang rendah. Planet ini juga memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang selanjutnya adalah planet Jupiter.
Nah, planet Jupiter ini biasa disebut juga dengan planet Jupiter. Planet ini memiliki rata-rata jarak dengan matahari sekitar 778,3 juta km. Yang selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini terkenal dengan planet bercincin yang memiliki 10 satelit. Di antaranya adalah Titan yang besarnya 2 kali besar bulan bumi, POEB yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa POEB bukan anak kandung Saturnus. Saturnus ini juga planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet Uranus. Planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfer minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Arrie, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang selanjutnya yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu, Neptunus disebut juga dengan planet yang paling istimewa dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, dan memiliki gas metana. Neptunus ini memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.